Lo Mohon gimana dibantu. sampean mau punya gor wong Iya. waktu pandemi aja bupatinya ngelawan gubernure? Gimana? Siapa? Siapa Banding apa? itu. Gor kecil mas. Saking semangatnya bupati ini jenengan dhisik Covid we gawe acara voli ngerti ra? Semangatnya Masya Allah luar biasa bupati ini. Untuk Bener nggih? kesempatan yang terakhir kepada Bapak Tri Harso Widirahmanto SH dari Banjarnegara, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPRD beserta segenap anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Bapak Bupati Kebumen, Bapak Bupati Banyumas, Ibu Bupati Purbalingga, dan Ibu Bupati PJ Bupati Cilacap beserta jajaran Forkompimda, yang kami hormati para pimpinan OPD Provinsi Jawa Tengah, beserta Bapak Ibu sekalian tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang pertama tentu saja langsung aja. Kalau tadi kita mendengarkan Bu PJ Bupati Cilacap maupun Ibu Bupati Purbalingga, sebetulnya kondisi Banjarnegara juga tidak lebih baik. Karena kita juga berbagai capaian-capaian ini masih relatif di bawah capaian rata-rata yang ada di Provinsi Jawa Tengah, terutama terkait dengan persentase kemiskinan. Meskipun ini sudah mengalami penurunan dari 16,2% menjadi 15,2%, ini tapi masih tetap di atas rata-rata dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian demikian pula dengan terkait dengan kemiskinan ekstrim, dari 15,2% ini kita alhamdulillah sudah cukup bagus kemajuannya, progresnya yaitu 1,53%, dan dengan tingkat pengangguran terbuka yang cukup relatif tinggi yaitu 6,38%. Lanjut. Terkait dengan upaya penghabisan kemiskinan ekstrim ini, Pak Gubernur, kami laporkan bahwa untuk Banjarnegara sendiri sebetulnya sudah dilaksanakan formal selama seperti dengan teman-teman di 17 kabupaten kota yang lain. Selanjutnya juga kami sudah merencanakan pada bulan Maret dan Mei April ini nanti kita akan segera lakukan eksekusinya. Dan terkait dengan inovasi yang kami laksanakan, yang tentu saja ini ada kami melakukan replikasi terkait dengan desa dampingan yang dilaksanakan oleh setiap OPD minimal satu OPD mendampingi 2 desa di Kabupaten Banjarnegara. Lanjut saja. Terkait dengan upaya penurunan stunting, tadi sudah kami laporkan Bapak, stunting di Banjarnegara juga sudah relatif tinggi dan progresnya juga cukup relatif baik. Kalau kemarin dalam survei itu kami masih 22,sekian%, tapi saat ini tahun 2023 awal ini kemarin dilakukan survei ternyata sudah 18,2%. Kemudian yang paling penting kami melakukan setiap pimpinan OPD atau para pejabat yang ada di OPD kami bebankan, kami perintahkan untuk menjadi Bapak Asuh, sehingga ini bisa menginisiasi baik pada masyarakat, CSR, untuk ikut melakukan kontribusi dalam pelaksanaan pengentasan stunting. Lanjut saja. Kemudian 3 usulan prioritas, langsung aja. Yang pertama adalah pembangunan tipe C di Karangkok, Kecamatan Karangkobar, ini senilai 5,7 miliar. Ini merupakan letaknya juga cukup strategis, yaitu di antara Kabupaten Pekalongan, kemudian Kabupaten Batang maupun Kabupaten Wonosobo. Sebetulnya ini sudah merupakan usulan tahun 2023 kemarin Pak Gub, tapi belum disetujui dan kami usulkan kembali. Alhamdulillah tanah dan DID sudah kami siapkan. Kemudian yang kedua adalah pembangunan rumah singgah sosial, karena di Banjarnegara sendiri masih banyaknya permasalahan terkait dengan PMKS, dan artinya ini juga merupakan salah satu tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Banjarnegara di dalam melakukan memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat serta memenuhi standar pelayanan minimal yang dipersyaratkan oleh undang-undang.
Kemudian yang ketiga adalah peningkatan jalan dan jembatan se-Kabupaten Banjarnegara. Kami persingkat saja Bapak, ini usulannya adalah 86, sekian miliar. Karena ini merupakan terletak di beberapa kecamatan Kabupaten Banjarnegara, sama dengan yang disampaikan oleh Bu Bupati Purbalingga, ini adalah jalan-jalan penghubung antar kabupaten. Artinya ini juga bisa membuka baik terkait dengan akses perekonomian maupun akses pariwisata yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang kami hormati, tak lupa kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur bahwa pada tahun 2023 ini kami mendapatkan 2 bantuan keuangan. Yang pertama adalah pembangunan puskesmas di Punggelan dan peningkatan sarana prasarana jalan di Kabupaten Banjarnegara. Demikian apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Triharso dari Banjarnegara. Mas yang baju merah tadi? Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Rohman Ahong dari Banjarnegara Pak. Nur Rohman siapa? Ahong Pak. Ahok. Iya Ahong Pak. Ahong. Iya Pak. Oke, Hong. Iya dari Banjarnegara Pak. Oh, Banjarnegara Iya, ya. Dari tadi Banjarnegara belum ada. Dari KONI Pak. Kebetulan saya ketua KONI. KONI? Kabupaten Banjarnegara. Nggih, Komite Oke. Olahraga Nasional Indonesia Pak. Iya Pak Ganjar. Halo. Koni Pak. KONI Pak. KONI. Komite Olahraga Nasional Indonesia Pak. KONI toh, KONI Pak. Ya. KUNI toh. Betul Bapak. Lah kuwi langsung ngei duit ya pemerintah. Betul Pak. Apa Makanya pertanyaannya, ini mau- Hong? Makanya ini Pak, sekalian mumpung diberi pemerintah Pak. Begini Bapak, yang pertama kami punya komunitas ketua-ketua KONI Sedulong Mas Bapak. Oke. Kedu Pekalongan Banyumas 17 kabupaten. Oke. Kami ada jadwal terencana setiap 4 tahun sekali mengadakan event regional Ya. yaitu 17 kabupaten. Kendala kami selama ini tidak ada legal standingnya yaitu SK Gubernur. Apakah memungkinkan Enggak. kalau event tersebut di SK-kan Gubernur? Enggak usah mau pakai apa pokok SK. Oh iya, Udah teman- jalan aja. Karena kebanyakan ketua KONI dari kabupaten lain itu ragu sehingga mengirim atletnya tidak maksimal. Padahal ini event yang cukup besar Bapak, 17 kabupaten hampir 4.000 sampai 6.000 atlet tanding di situ. Hampir 30 sampai 40 cabur. Bung, Iya. saran saya kalau Anda mau regional buat MOU antar seluruh KONI aja. Oh, Sehingga eksistensi event ini diakui. siap. Atau jenengan konsultasi dengan KONI. KONI Jateng. Jangan-jangan event ini event mak bedunduk besok nggak ada lagi gitu kan. Itu rutin Bapak, sudah Lah iya. ke 3 kali. Ya maksud saya coba nanti komunikasi soal kelembagaannya dan sebagainya. Karena begini kemarin kan waktu kita lonceng Porprov ikut nggak? Ikut Bapak. Ikut lah apa yang saya omongkan kemarin tahu Iya, kan? di Itu Semarang. jauh lebih penting. Nggih. Belum ada KONI yang training kursus pengelolaan program dan keuangan. Belum ada. Iya, Yang ada masalah. iya. Maka saya dorong waktu itu good spot governance. Oke ya, Siap. ngelolaannya benar, akuntabel ya, Siap. terus kemudian bisa dipertanggungjawabkan. 2, Siap. yang kemarin saya launching itu aplikasinya itu. Iya. Dengan aplikasi itu kita akan tahu bakat-bakat sehingga tidak membuat event selesai, tapi event itu untuk melototi calon-calon atlet atau atlet-atlet yang kelak kemudian bisa kita tingkatkan. Iya, betul. Makanya kemarin kan keren ya. Iya. Ukuran sepatu, ukuran jersey pun semua tahu. Golongan darah, tinggi badan. Itu sebenarnya untuk melihat. Jawa Tengah niru Banjarnegara Bapak. Sorry ya Mas ya. Ya lebih dulu kita Bapak. Oke, Banjarnegara juara enggak? Kemarin yang event apa Bapak? Ya semua event. Alhamdulillah mengalami peningkatan. Juara Andalan enggak? Ya aplikasi kita di Jawa Juara Tengah. enggak? Juara Bapak. Juara berapa? Di Pra-Porprov kita masuk ke 7 besar. Juara berapa? Juara 7 ya? Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 Pak. Enggak, juara secara umum juara berapa Banjarnegara?
Peringkat Pak, Nah, peringkat berapa? peringkat 7. 7. Wah, luar biasa Se-Jawa juara 7 ya. Juara 7 kira juara, Mas. Siap. Ya boleh lah itu Iya. ya. Jadi maksud saya coba Anda laksanakan seperti yang saya sampaikan pada saat pelantikan kemarin. Iya. Itu baru oke. Kita sudah punya Pak Ganjar, Ya, aplikasinya namanya Sidakon Banter. ya. Jadi berat badan atlet, nama orang tua, tinggi badan, Ya, prestasinya, oke ya. ukuran Nah, baju sekarang kita tinggal ada. Anda urutkan, Anda analisis. Siap. Jadi data sudah ada, datanya mau diapakan. Siap. Nah, dengan cara itu jenengan bisa buat. Nah, kaitan event nanti seperti itu. Nggih. Event itu jenengan siapin karena kan rata-rata kegiatan KONI akan sangat bergantung pada pemerintah ya. Betul. Iya kan? Kan Betul. nggak ada yang membuat sendiri toh. Betul. Nah, maka kemarin di KONI Pusat satu lagi yang tidak saya omongkan di sana tapi saya omongkan sebelumnya. Coba cari satu cabur, satu pengusaha. Bapak Asuh. Ya Ibu Aso juga bisa, nggak selalu Bapak toh. Iya, siap. Ya, jadi cari satu cabur itu satu pengusaha. Nah, Siap. makanya sampai saya siapkan kemarin, setelah dia tanding, ini selesainya sampai kapan? Kalau dia mohon maaf sudah tua, nggak bisa tanding lagi, dia mau apa? Jual medali. Siap. Terus kemudian kayak di Salatiga itu narik becak. Iya. Kita ikhlas apa enggak? Siap. Kalau enggak, maka kita mesti punya perhatian. Ya. Kalau dia atlet-atlet muda dan profesional, sampai pada umur tertentu dia sudah pensiun, Siap. ini mesti masuk ke dunia kerja. Ya. Maka achievement-nya apa? Dikasih, kamu kalau bisa dapat medali emas, kita kasih rekomendasi. Itu TNI Polri itu nerima atlet banyak sekali loh itu. Jadi top-top ya Pak ya. TNI Polri itu nerima. Saya aja kasih rekomendasi masuk terus Pak. Pak ini juara satu. Sehingga nama baik TNI Polri nanti juga sama. Maka sekarang kita dorong kepada, kalau kami ya di BUMD lah itu. Meskipun beberapa kita titipkan ke BUMN juga bisa. Jadi gitu Mas. Nah nanti yang event kalau itu udah rutin, sudah berapa kali event itu? Sudah 3 kali mau 4 kali Pak. Mau 4 kali. Nah Iya. 3 kali itu sebagai ukuran continuity. Kalau ukurannya itu bisa, sampean bicara sama KONI. Siap. Nanti kalau perlu memang harus di SK kan Siap. tanda Terakhir, tangan, Pak. harus Terakhir, SK, Pak. Apa angele. Siap. Satu lagi Pak. Apa? Banyumas punya Gor Satria Pak. Ya, Purbalingga punya Guntur Daryono. ya. Cilacap punya Wijaya Kusuma Pak. Kebumen punya Gor Gembira. Banjarnegara belum punya Gor Pak. Lo Mohon gimana dibantu. sampean mau punya gor, wong Iya. waktu pandemi aja bupatinya ngelawan gubernure? Gimana? Siapa? Siapa apa? Gitu maksud saya. Kalau kita tidak bisa dalam satu koordinasi dalam pemerintahan, nggak bisa dapat apa-apa. Siap. Siap apa? Halo Pak Bupati PJ ngaku, kita Pak, juga masih kemiskinannya banyak, ya gore urung penting. Siap. Tapi kalau dari KONI bisa menunjukkan, Pak Ganjar saya tidak ranking 7 Pak ini. Juara itu hanya 2, juara 1 atau juara 2. 2 itu masih juara, 3 itu sudah enggak. Pak Nira, Siap. siapa apa? 7 itu peringkat Bapak. Enggak, ya pokoknya nek ono juara peringkatnya 2. Semarang ngamuk Bapak. Alah wes toh, peringkat 2 wani ora. Mboten. Nah iya, pantas ra duwe gor. Sampean bikin, kalau di situ ada atlet-atlet hebat, peringkatnya bisa naik, nggak usah 1 deh, peringkat 2. Jadi semua bertanding gitu. Gor kecil Mas. Saking semangatnya bupati ini jenengan dhisik Covid we nggawe acara voli ngerti ra? Semangatnya Masya Allah, luar biasa bupati ini. Bener nggih? Dari Banjarnegara tadi itu. Bener kan? Sampai judek kabeh. Sampai akhirnya, wah, kepolisiannya turun, wah geger gantian itu. Saya bilang, turun kalau enggak saya yang turun. Saya bilang, tak telepon. Pak Bupati jangan. Mungkin karena jenengan yang menganjurkan loh itu. Biar Covid tetap olahraga gitu ya. Oke Mas, makasih Siap, Mas. matur suwun. Nanti koordinasi ya. Siap. Hidup Pak Ganjar. Alah. Oke, mantan nuwun Pak Gubernur. Sampean muni hidup Pak Ganjar tetap nggak dapat gor. Ukurannya bukan hidup Pak Ganjar, ukurannya prestasi. Ya. Wes Mas dibubarkan ya Mas ya. Oke, mantan nuwun Pak Gubernur. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Bapak Ibu, saya menyampaikan terima kasih. Candaan-candaan tadi sebenarnya bagian yang sangat substantif.
penyandang disabilitas punya akses, UKM butuh didampingi, tadi ada AKI AKB, angka kemiskinan yang tadi para bupati menyampaikan ya, itu menjadi concern kita. Tapi jalan ternyata menjadi problem utama. Ini ada DPR provinsi, maka ide-ide tadi menjadi bagus, mungkin juga nanti di Badan Anggaran ya Mas ya, kita sudah bisa bicara bahwa kalau kemudian apa usulannya Pak Bupati Banyumas ini keren tadi itu. Kalau pokir bisa dijadikan satu ini untuk kawan-kawan di DPRD ya, kabupaten maupun provinsi. Kalau ada kasus di situ memang membutuhkan anggaran besar, pokirnya satu aja, jeglek, beres. Jangan yang PL-PL 200-an itu ya, langsung wes gitu, langsung beres. Itu menurut saya akan jadi sesuatu yang bagus. Kemarin di Demak saya sampaikan 299 miliar kebutuhan untuk membuat tanggul. Udahlah kasihin aja deh. Kalau gitu saya juga mau bantu. Bahkan saya carikan ke pusat, tapi satu. Maka 1 tahun pasti akan selesai. Bapak Ibu, banyak persoalan yang mesti kita bereskan, tapi kita mesti merencanakan dengan baik. Yang belum bisa memasukkan aspirasi, boleh nanti melihat di alamat atau memasukkan ke address yang ada di website. Mungkin bisa ditampilkan agar Bapak Ibu bisa memasukkan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.